93 out of 100 US senators were people whose campaigns had been funded by Israel. Satu dunia menghujat Israel, tapi Amerika Serikat selalu paling terdepan membela dan memveto. Karena mereka sebenarnya nggak punya opsi lain. Halo guys, selamat datang di episode pertama di Let's Talk About It. Apa jadinya kalau negara superpower seperti Amerika nggak seperti yang kita kira nih? Nggak seperti yang kita kira. Gue akan memberikan fakta-fakta yang membuat kalian mikir dua kali. Ya, sebelum itu gue pengen ngomong sama kalian karena video gue ini ya sangat berpotensi untuk bisa di shutdown ya, atau mungkin di shadow ban ya. Jadi kalian tinggalkan jejak di kolom komentar karena kita akan bahas masalah tentang hal ini gitu ya. Kalian pernah nggak sih kayak bertanya-tanya gitu, kenapa negara superpower kayak Amerika Serikat itu nggak pernah atau ya tidak pernah gagal lah untuk membela Israel? Pernah nggak terpikir kayak gitu? Yang terjadi di semua konflik di Timur Tengah, di mana Israel ada, Amerika Serikat pasti ada. Ya presidennya sih bisa ya si A, si B, si C ya, tetapi kebijakannya tetap sama, membela Israel. Dan ini yang akan kita bedah. Why? Kenapa hal ini selalu terjadi? Ada apa sebenarnya di balik hubungan khusus ini? Ini harus kita let's talk about it. Apa benar seperti yang banyak orang di dunia ini ngomong kalau Amerika sudah dikuasai oleh Israel? Ayo kita coba untuk membuat teori konspirasi menjadi sebuah konspirasi analisis. Ya, kita mulai dari yang paling kuat dulu. Ada yang namanya AIPAC. AIPAC itu singkatan dari American Israel Public Affairs Committee, diakui secara luas sebagai salah satu lobby terkuat di Washington. Sementara negara-negara lain itu harus di bawah FARA. FARA itu adalah Foreign Agent Registration Act. Jadi siapapun, negara manapun di dunia ya, kalian sebut termasuk Indonesia, itu di bawahnya FARA. Dan AIPAC ini dia sendiri, Israel sendiri nih yang ada di AIPAC. So without any further ado, gue akan memberikan kalian siapa-siapa aja, baik itu dari pemerintahan eksekutif ataupun legislatifnya yang ada di Amerika Serikat, yang under AIPAC, yang mereka dibiayai oleh AIPAC. Ini dia. There are 100 US senators. Last year, 93 out of 100 US senators were people whose campaigns had been funded by Israel, AIPAC, and the Israel lobby. 93 out of 100 US senators were taking money from a group that represents a foreign government and foreign interests in order to operate our government on behalf of someone else. And they all work here, in this building. This is Representative Ro Khanna from California, and he does not take AIPAC money according to their website, Track AIPAC. Here's what he had to say. It's too much. I mean, it's too much. All these super PACs and PACs are too much. I don't take a dime of PAC money, lobbyist money, since I've been in Congress. And I don't believe in super PACs. And so I can vote my conscience. But if you have people who have a particular point of view, in AIPAC's case, they're basically whatever Netanyahu does is right. That's their point of view. And they're saying, okay, if you don't take that view, we may come after you. Udah lihat, termasuk Donald Trump. Jadi di Amerika itu ada dua partai guys. Dua partai, Republikan dan Demokrat. Yang dimana ya dua-duanya sama-sama gitu. Sama-sama dalam menerima dana dari AIPAC ini gitu. Jadi mereka sorry to say I'm not sorry. Mereka they just
get bought gitu ya. Mereka sudah terbeli gitu ya dari AIPAC ini, karena AIPAC ini sudah memberikan terlalu banyak kepada mereka untuk mereka menang dalam segala kampanye mereka. Sedangkan kalau kita tahu sejak tahun nggak usah jauh-jauh ya, di Amerika itu sejak setelah COVID, negara Amerika Serikat mereka decline ya, nggak ada surplusnya sama sekali, tetapi mereka memberikan segini untuk Israel, di mana Israel punya universal healthcare. Kalau di Indonesia ada seperti BPJS, dan untuk pendidikannya mereka juga sangat dimodalin gitu ya. Sedangkan masyarakat Amerika Serikat sendiri, kalian bisa lihat nih kayak gini. The 3 US cities with the largest homeless populations. The third city on the list is seeing its numbers grow each day. Number 3, Seattle. Seattle's homeless population is over 38,000, representing 5% of the nation's total. Many rely on shelters, but the city's tent cities have become well known, with entire streets lined with makeshift dwellings. Incredibly, Seattle spends $150 million annually to combat homelessness, yet many still live beneath bridges and in local parks. Number 2, Los Angeles. With more than 86,000 homeless residents, Los Angeles has one of the largest homeless populations in the country. Skid Row, a sprawling 50-block area, is home to thousands. The city allocates over $1 billion a year to address the crisis, but the problem keeps growing. Some encampments have developed their own amenities, like barbershops and communal kitchens. Before revealing the number 1, remember to follow and like the video. Number 1, New York City. New York City tops the list with approximately 111,000. So, menurut kalian orang-orang Amerika Serikat sendiri, warganya, masyarakat, apakah tidak bersuara? No, mereka juga bersuara, guys. They also give their voices, gitu ya. They also give their voices. Tapi sebelum gue sebutin siapa-siapa aja, kita harus ingat ketika pada tahun 1962, ketika pada saat itu Presiden Amerika Serikat masih John F. Kennedy. John F. Kennedy ini pada saat itu kekeh kalau Israel harus di bawah FERA. Karena semua negara yang ada di dunia ini itu harus di bawah FERA, ya. Dan FERA kecuali Israel. Tetapi John F. Kennedy nggak mau itu. Tetapi apa yang terjadi sama John F. Kennedy? Meninggoy guys. Ditembu ya. So, gue tidak mau membicarakan ini sebagai teori konspirasi atau teori apapun itu, enggak. Tapi ini sudah terbuka di publik Amerika ya, tentang dokumen-dokumen ini, baik dari CIA ataupun dari FBI-nya. Karena pada masa saat itu John F. Kennedy tidak mau, ya tadi gue bilang nggak mau Israel atau negara apapun itu ada di yang berbeda, tetapi di bawahnya FERA, gitu ya. Kalian bisa cek di Wikipedia, juga di LA Progressive, kalian bisa cek gitu ya. There once was a president named JFK, well-liked. In 1963, he had a little bit of a brush-up with what was then known as the American Zionist Council. In June of that year, 1963, the American Council for Judaism issued a newsletter saying that they were being asked by the Justice Department to register as a foreign agent of the State of Israel. And they had Senate hearings, 2 Senate hearings that year, to look into Israeli foreign agents, and JFK was demanding, his DOJ was demanding for the AZC registration. They were like, you are a foreign agent of Israel. And the department wrote to them in October 11th of 1963, the DOJ wrote a demand to the AZC, the American Zionist Congress, to respond within 72 hours regarding them registering as a foreign agent. And guess what happened? And I guess that ended up working in their favor, because then LBJ became president. And LBJ was very pro-Zionist organization. And his aunt, and this is, by the way, looking at a Jerusalem Post headline here, because I know I get in trouble for knowing these things. A friend indeed. New evidence reveals the incredible aid Lyndon Johnson lent the Jews. And from a direct quote from that article is, research into Johnson's personal history indicates that he inherited his concern for the Jewish people from his family. His aunt Jessie Johnson Hatcher, a major influence in LBJ,
was a member of the Zionist Organization of America. Aunt Jessie had nurtured LBJ's commitment to befriending Jews for 50 years. As a young boy, Lyndon watched his politically active grandfather, Big Sam, and his father, Little Sam, seek clemency for Leo Frank, the Jewish victim of blood libel in Atlanta. Fast forward today, AIPAC has just surpassed $100 million of spending on the 2024 election. Sehingga mereka bisa menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta dolar, guys, ya, untuk melobi para politikus Amerika Serikat, ya, politikus Amerika Serikat. Sehingga dan pada saat itu ketika John F. Kennedy digantikan oleh Lyndon B. Johnson yang sangat pro-Israel sekali, So I don't know, but this is what it is. So kita harus menerima kenyataan yang sejarah yang ada gitu ya. Saat ini kalau kita lihat ya, suara-suara dari para influencer, komentator politik di Amerika Serikat yang garis kanan, ya, dia konservatif, dia Republikan gitu ya, yang awalnya sangat mendukung Trump, mereka akhirnya bersuara gitu ya. Mereka akhirnya bersuara kayak Tucker Carlson, Nick Fuentes, Candace Owen, Ian Carlson, and many more. Karena mereka berpikir gini, kenapa gue harus memberikan uang pajak dari gue gitu ya, dari gue dan warga gue gitu ya, kepada negara lain, sedangkan negara gue juga lagi butuh. Lihat di beberapa negara bagian yang sangat kacau di Amerika Serikat, tetapi mereka memberikan aid atau dana hibah bukan hanya berupa uang, tapi juga military forces atau bantuan militer ke Israel. Kenapa? Mereka mempertanyakan itu, sehingga mereka menghadapi apa yang saat ini dibilang cancellation. Mereka dianggap mengkhianati Amerika, padahal mereka juga sebenarnya orang Amerika Serikat yang mendahulukan American First, seorang Amerika yang pertama gitu. Menurut gue itu sangat wajar sekali ya, dan kalau kita sebagai orang Indonesia, kita tentu juga pengen orang Indonesia yang pertama, baru orang lain, gitu kan? Itu yang sangat obvious gitu kan. Ini yang membuat para komentator politik yang di garis kanan yang sebenarnya membela Trump, yang akhirnya nge-blow up masalah ini. MAGA, Make American Great Again, itu slogannya jadi berubah, jadi MIGA atau Make Israel Great Again. So di situ yang lucu, karena cancellation dari para influencer suara konservatif ini yang mencoba untuk ditenggelamkan. Coba kalau kita lihat TikTok sekarang, TikTok yang akhirnya dibeli oleh siapa? Tentu saja TikTok atau bukan hanya TikTok ya, TikTok, Paramount Picture, ABC, CNBC, bla bla bla, Fox News, terus segala macam. Itu dibeli oleh orang-orang yang pro-Zionis. Faktanya kayak gitu. Sorry to say, but I'm sorry. Gue cuma kasih kalian informasi yang apa adanya. Kalau kalian sekarang mencoba untuk komen, jangan ini ya. Kalian bikin konten tentang apapun yang berbau Israel gitu, di TikTok, gun. Ini contohnya. Gue pun pernah ngalaminnya. So, gue tidak bisa menyalahkan Amerika Serikat karena mereka pun baik dari eksekutif ataupun legislatifnya sudah dibeli oleh Israel atau yang pro-Zionis. Ada Kristen Zionis gitu ya. So, gue tidak mau ya kalian bisa nilai sendiri bagaimana ini sangat berpengaruh terhadap dunia. Kenapa Amerika selalu terlibat perang di Timur Tengah, padahal mereka nggak punya kepentingan di sana. Kepentingan di sana sebenarnya hanya Israel aja gitu ya. Dan Israel tanpa Amerika juga nggak apa-apa.
Israel tanpa Amerika pun ya nothing lah gitu ya. Kalau kita bisa lihat ukuran Israel di peta ya, nggak lebih besar dari New Jersey, nggak lebih besar guys. Jadi kalian bisa bayangin negara, I'm sorry to say with quote unquote negara ya, karena menurut gue nggak tepat ya, nggak tepat karena lo punya sesuatu berdasarkan dari apa yang agama lo katakan, apa yang agama lo katakan. Lo bayangin gini guys, lo bayangin gini, agama gue ini bilang kalau misalkan di suatu saat kita lagi ada di satu contoh angkringan ya, kita ada di angkringan, tiba-tiba gue ngerebut makanan lo ya, terus gue bilang makanan ini sudah dijanjikan di agama gue buat gue. What? Apaan nih gitu kan? Apaan nih? Enggak, gitu kan? Lo kalian juga tentu pasti marah. Jadi sebenarnya ini bukan masalah agama, bukan, karena pergerakan di Zionisme yang cukup, ya Amerika Serikat baik itu di bagian eksekutifnya atau legislatifnya, mereka nggak bisa juga ngapa-ngapain guys. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena either mereka dibeli atau mereka diperas. Kita bisa ngomongin di Epstein Files. Di Epstein Files ini ada seorang namanya Epstein gitu. Dia ini terlibat dalam pencucian uang, perdagangan manusia, eso gitu ya, sampai pedofilia juga. Nah, beberapa orang cukup terkenal, cukup berpengaruh di Amerika Serikat ada di list ini. Ya, gue juga tidak tahu kenapa Amerika Serikat tidak mau sampai sekarang membuka list-list dari Epstein. Gue nggak tahu kenapa. Donald Trump, can you give us the list, please? Karena awalnya sebelum Donald Trump menang, dia ngomong. Dia bilang pada intinya, dia bilang, gue akan buka siapapun itu yang ada di listnya Epstein. Tapi sekarang nggak dibuka-buka. Apa dia ada di salah satu listnya? Gue nggak tahu. Tapi itu yang terjadi pada saat ini. Dan gue akan memberikan kepada kalian sebelumnya adalah siapa-siapa saja, seberapa banyak itu baik dari eksekutifnya atau legislatifnya di Amerika Serikat yang dibiayai oleh AIPAC. Nih. Buddy, but me has an APAC person. What does that mean, an APAC person? It's like your babysitter, your APAC babysitter, who is always talking to you for APAC. They're probably a constituent in your district, but they are firmly embedded in APAC, and Every member has something like this? that's how it works on the Republican side. And when they come to DC, you go have lunch with them, and they've got your cell number, and you have conversations with them. That's absolutely crazy. I've had 4 members of Congress say, I'll talk to my APAC person. And it's literally what we call them, my APAC guy. I'll talk to my APAC guy and see if I can get him to dial those ads back. Why have I never heard this before? Why would they want to tell their constituents that they've basically got a buddy system with somebody who's representing a foreign country? It doesn't benefit the congressman for people to know that, so they're not going to tell you that. Saat ini dunia udah mengutuk Israel. Beberapa negara, Turki dan enso sudah mengeluarkan maklumat untuk menangkap Benjamin Netanyahu. Kalau mereka ada atau datang ke negara mereka ya. Sudah banyak. Tapi kita harus perhatikan kenapa Amerika Serikat sangat membela di United Nations. Why? I mean like why? Udah jelas dia adalah seorang penjahat perang. I mean like why? You still like membela gitu. Gue juga gregetan. Tetapi kalau kita melihat kondisinya, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka sedang di posisi yang nggak baik-baik juga gitu. Mereka udah dibeli, mereka sudah diperas dengan like gini. Kalau lu ngomong ina-inu, gue keluarin ininya ya, gue keluarin ini, nah itu bagian dari blackmailing gitu kan.
So mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena ya ada itu. Makanya Amerika selalu memveto di United Nations segala apapun yang bertentangan dengan Israel. Itu sebabnya. Satu dunia menghujat Israel, tapi Amerika Serikat selalu paling terdepan membela dan memveto. Karena mereka sebenarnya nggak punya opsi lain. Mereka juga terjebak, guys. Mereka juga terjebak. Itu sebabnya. Dan yang cukup membagongkan adalah di Amerika Serikat itu ada dual citizenship. Dua kewarganegaraan. Mereka bisa jadi warga negara Amerika Serikat, juga mereka bisa menjadi warga negara Israel. Nah, ini kan agak ngaco ya menurut gue ya, agak ngaco. Kalau lo serve other, contoh nih, kalau lo serve Indonesian, lo tiba-tiba serve Malaysian gitu, kan aneh ya. Lo posisi berdiri lo di mana? Gitu. Dan ini yang terjadi di Amerika Serikat ya gue nggak ngerti lah. Jadi tidak ada gue nggak kenal lagi di dunia ini yang punya dual citizenship atau kewarganegaraan ganda. Ya, gue tahu sebenarnya ada di beberapa negara lain, tapi kita lebih fokusnya untuk Amerika dan Israel ya. Ya, gimana nih gitu. Contohnya kalau misalkan gue warga negara Indonesia, lalu gue juga warga negara Australia, ketika Australia dengan Indonesia berperang, lah gue bela yang mana? Karena gue punya dua kewarganegaraan, dan menurut gue itu, sorry to say, it's a BS for me. Very BS. Sorry to say, but I'm not really sorry about it. Dan kalau gue ngomong kayak gini guys, gue pasti akan dibilang antisemit ya. Gue bilang antisemit ya. Karena banyak juga orang-orang yang sudah bersuara, orang Amerika Serikat, warga negara Amerika Serikat ya, yang berbicara tentang hal ini, mereka disebut antisemit. Ya. Sampai sekarang gue di posisi yang gue kayak, kayaknya gue nggak peduli juga sih, gue dibilang antisemit ya. Akar dari kata antisemit itu apa? Akar kata antisemit itu apa? Gue nggak peduli sih gue dibilang antisemit ya, karena gue juga membela orang-orang yang tertindas di Gaza. Gue membela orang-orang tertindas di yang korban-korban Israel ini, gitu ya. Jadi antisemit buat gue nggak terlalu ngaruh ya, gue nggak gitu peduli. Tapi fenomena antisemit ini sangat mengguncang ya, dalam tanda kutip, bagi individu-individu di Amerika Serikat. Kayak misalkan orang-orang yang bersuara tentang genosida yang dilakukan oleh Israel ini ya, seperti Tucker Carlson, Nick Fuentes, Candace Owen, bahkan yang di tengah-tengah seperti Megyn Kelly juga kena. Jadi gue sebagai orang Indonesia, gue nggak gitu peduli ya, jujur gue nggak gitu peduli. Sorry sekali lagi, not really sorry. So di sini gue hanya ingin menyampaikan bahwa ternyata Amerika Serikat sejak John F. Kennedy, mereka nggak benar-benar punya presiden seutuhnya yang berdaulat, karena mereka harus patuh dengan Israel. Itu ya, it is what it is. Itu apa adanya lah ya. Setelah John F. Kennedy terus dilanjutkan dengan wakilnya Johnson yang sangat pro Israel ya. Tapi gue disclaimer ya, Zionisme ini beda dengan Judaism, maksudnya Yahudi ya. Kita harus bedain agama dengan ideologi. Kita harus bedain itu dulu. Kita harus bedain agama dengan ideologi. Ini adalah sebuah ideologi, bukan agama. Ya, itu dia. Dan sekali lagi gue akan mengingatkan kepada kalian bahwa sejak
John F. Kennedy, presiden di Amerika Serikat sejak 1962, itu mereka tidak benar-benar menjadi seorang presiden yang berkuasa dan berdaulat di negara mereka sendiri. Itu apa adanya. Dan kita harus aware akan hal itu. Dan apa hubungannya dengan Indonesia? Indonesia juga sebenarnya sudah Israel juga sudah coba-coba membuka jalan. Tapi itu untuk episode selanjutnya, gue Regio Pranoto. So, kita akan akhiri episode pertama ini. Dan kalau kalian suka, silakan like, subscribe, komentar apapun itu, silakan. Karena gue butuh kalian untuk channel ini lebih berkembang, membicarakan tentang kebenaran yang ada di dunia dengan lingkup kacamata yang lebih besar. Thank you for watching. Gue Regio Pranoto. Bye.